สวัสดีครับทักทายสุขภาพดีสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านเพลิดเพลินไปกับวิดีโอนี้ครับ Halo, jumpa lagi dengan saya untuk membahas tugas-tugas kuliah. Kali ini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di situ saya memilih bab 4 dengan judul Identitas Nasional yang terdiri dari 5 bahasan. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, konsep bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor pembentuk identitas nasional. Yang keempat, identitas nasional sebagai karakter bangsa. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk identitas nasional di Indonesia. Untuk bahasan yang pertama mengenai pengertian identitas nasional. Identitas nasional itu merupakan terdiri dari dua kata, identitas dan nasional. Identitas adalah tanda-tanda atau jati diri, dan nasional adalah suatu kelompok yang terikat pada sebuah kesamaan, entah itu kesamaan suku, kesamaan budaya, atau kesamaan yang lainnya. Nah, dari situ tindakan nasional merupakan tindakan kelompok yang berbentuk organisasi atau pergerakan dengan atribut nasional. Itu adalah nama lain dari identitas nasional. Nah, pada hakikatnya, identitas nasional itu merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya yang berkembang dan mendapat makna baru sesuai dengan realita masyarakat, sesuai dengan kondisi aktual yang ada. Contohnya, dari pergerakan Budi Utomo tahun 1912 mungkin atau 1905 sampai ke Sumpah Pemuda 1928. Nah, di situ dari rentan waktu itu terjadi perubahan makna, dan itulah yang menjadi eksistensi dari nation state Indonesia atau berupa nasionalisme. Nah, nasionalisme di Indonesia sendiri itu teraktualisasi dalam Pancasila yang telah ditetapkan dalam setiap tatanan hidup masyarakat Indonesia. Untuk bahasan yang kedua mengenai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah kehendak untuk bersatu dan menjadi satu. Itu hakikat dari sebuah bangsa, yang dimana adanya kehendak bersama. Nah, kehendak bersama ini terbangun dari dua masa, yakni masa lalu dan masa kini. Masa lalu itu terbentuk karena adanya sejarah yang menjadi memori bersama. Lalu masa kini adanya keinginan untuk bersama mempertahankan nilai-nilai yang ada dan terjadi pengorbanan serta pengabdian untuk bangsa. Lalu, bangsa itu sendiri merupakan sebuah kelompok dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Maksudnya hukum yang terorganisir itu diam di suatu wilayah, ada bahasa yang sama, ada sejarah yang sama, ada kebiasaan yang sama, ada kebudayaan yang sama, dan diorganisir atau diurus oleh pemerintah yang berdaulat. Nah, secara umum, sebuah bangsa itu merupakan yang pertama, kesatuan yang diikat oleh cita-cita yang sama. Yang kedua, adanya sejarah hidup bersama. Yang ketiga, dari hidup bersama itu muncul adab, kebiasaan, dan budaya. Dan yang keempat, dari budaya itu menjadi karakter sebagai jati dirinya. Dan selanjutnya, sebuah bangsa akan menempati wilayah tertentu, dan terakhir sebuah bangsa akan terikat dalam suatu hukum yang diorganisir oleh pemerintah berdaulat. Hampir sama seperti yang tadi, tapi itu adalah konsep bangsa secara umum. Lalu aktualisasinya di Indonesia adalah memiliki persamaan nasib dijajah selama 350 tahun lebih. Yang kedua, adanya keinginan untuk merdeka. Dan ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal dari Sabang Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan yang terakhir, adanya cita-cita untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai satu bangsa. Nah, lalu sebagai orang Indonesia itu adalah berperilaku sebagai orang Indonesia dan berperasaan yang berciri khas Indonesia. Itulah yang disebut sebagai bangsa Indonesia. Bahasan yang ketiga tentang faktor-faktor pembentuk identitas. Di sini ada primordial yang pertama, yakni adanya hubungan kekerabatan antara suku bangsa, antara homeland berada di suatu wilayah yang sama, dan
adanya bahasa serta adat yang terjadi di situ. Yang kedua, sakral, yakni adanya kesamaan agama yang terikat dalam kesamaan ideologi. Yang ketiga, adanya sebuah tokoh. Tokoh ini sebagai penyambung lidah masyarakat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatu sebuah bangsa. Contohnya ada Mahatma Gandhi di India, ada Insinyur Soekarno di Indonesia, dan ada Che Guevara di Kuba. Lalu yang keempat, ada sejarah, yakni memiliki persepsi yang sama tentang masa lalu untuk melahirkan solidaritas, tekad, dan tujuan antar anggotanya. Yang kelima, ada lembaga politik. Lembaga politik di sini berfungsi untuk melayani dan mempertemukan tanpa adanya diskriminasi. Dan yang keenam, itu ada faktor ekonomi atau industrialisasi, yakni ragam profesi dan spesialisasi pekerjaan di masyarakat, sehingga timbul adanya saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Jika tidak beragam, maka kebutuhannya tidak dapat terpenuhi secara kompleks. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada prinsip menerima perbedaan, atau artinya adalah multi loyalities, yakni setia pada identitas primordial dan setia kepada negara yang dipimpin oleh pemerintah yang berdaulat, sehingga dari situ terjadi penghargaan pada identitas bersama yang bersatu dalam sebuah perbedaan. Yang keempat, ada identitas bangsa nasional sebagai karakter bangsa. Nah, di situ maksudnya karakter itu adalah tabiat atau watak yang khas yang dapat dikenali ketika kita memahami tingkah lakunya, dan tingkah laku ini dapat dipahami ketika kita memahami sistem makna atau kebudayaan yang terjadi di masyarakat itu. Nah, menurut pendekatan Max Weber, dalam mengenali watak dan ciri tabiat yang khas di satu bangsa itu dapat dilihat dengan adanya 3 permasalahan bagaimana bangsa itu mengatasi permasalahan itu. Yang pertama, ada nation building, yakni bagaimana warisan masa lalu itu dibangun sebagai kesatuan bersama. Yang kedua, ada stabilitas politik, mengenai ancaman disintegrasi sebagai masalah masa kini. Dan yang ketiga, ada pembangunan ekonomi terkait dengan masa depan, yang konteks dalam Indonesia adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur. Lalu dalam pidatonya, Insinyur Soekarno ini menjelaskan mengenai nationalist state, yakni Pancasila sebagai karakter bangsa. Dalam Pancasila itu terdapat pemahaman keyakinan, pemahaman kemanusiaan, dan pemahaman nasionalisme yang semakin berkembang. Disitulah kita membentuk diri sebagai karakter Indonesia yang khas, yakni dengan adanya Pancasila. Lalu yang terakhir mengenai bentuk-bentuk identitas. Nah, bentuk identitas ini merupakan hasil kesepakatan bersama dalam proses sejarah yang panjang, yang diawali dengan kesadaran politik dan menumbuhkan rasa nasionalisme atau semangat kebangsaan. Nah, semangat inilah yang nantinya akan mempermudah pembentukan identitas itu sendiri. Di Indonesia terdapat 10 identitas. Yang pertama, ada bahasa Indonesia yang didirikan tahun 1928 saat Sumpah Pemuda. Ada bendera Indonesia yang secara simbolik muncul pada 17 Agustus 1945. Ada lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan pertama kali dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan yang keempat, ada burung Garuda. Kelima, ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, ada Pancasila sebagai falsafah negara atau ideologi umum. Yang ketujuh, ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ke-8, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni bentuk dari negara ini adalah negara kesatuan. Yang ke-9, adanya konsep wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, adanya kebudayaan nasional yang terdiri dari berbagai kebudayaan daerah. Dan itulah puncaknya sebagai budaya nasional.
สวัสดีครับ ทักทายสุขภาพดี สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่าน เพลิดเพลินไปกับวิดีโอนี้ครับ